Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita masih bisa merasakan hari yang baru. Itu artinya kita semua masih diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jadilah Pelaku Firman, yang saya ambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu firman Tuhan ini ditujukan kepada murid-murid sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia mengatakan kepada murid-muridnya, kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana cara kita menjadi saksi atau pelaku firman Tuhan? Kita akan baca dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang pertama. Kisah Para Rasul ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sangat jelas ayat ini mengatakan segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal inilah yang harus wajib ada dalam kehidupan kita. Setiap hari, dimanapun kita berada, karena kedua hal inilah dikerjakan dan diajarkan yang menjadi kesaksian kita. Kedua hal ini harus setara, sama-sama diterapkan di setiap kehidupan kita. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai keluar perkataan dari sesama kita, orang-orang yang di sekeliling kita, perkataanmu, pengajaranmu tidak sesuai dengan perbuatanmu. Haleluya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang tidak boleh ada dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan tidak baik, melakukan kejahatan atau berdosa, itu kesaksian kita. Karena bukan kita yang menilai diri kita, tetapi orang-orang yang di sekeliling kita, jemaat, ya, saudara-saudara kita, itulah yang menjadi kesaksian. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi berkat dalam hidup kita dan setiap orang yang ada di sekeliling kita. Amin. Kita harus menjadi saksi, menjadi pelaku firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Nah, sebelum kita ke ujung bumi, kita harus menjadi saksi atau pelaku firman Tuhan di Yerusalem, yaitu di tengah-tengah orang yang mengasihi kita. Amin. Ya, seperti di keluarga kita, orang tua kita, bapak ibu, kakak beradik, ya. Lewat sifat, karakter, perbuatan dan apa yang kita katakan, itulah kesaksian kita. Karena bukan diri kita yang menilai cara hidup kita, tetapi orang-orang yang di samping kita lah yang saksi apa yang kita lakukan. Amin. Nah, semuanya ini seperti saya yang katakan tadi, itu harus setara. Dikerjakan dan diajarkan itu harus ada dalam kehidupan kita. Agar setiap orang yang melihat kita bisa diberkati, Bapak Ibu Saudara ya. Karena dengan cara hidup kita yang benar, nama Tuhan kita Yesus Kristus dipermuliakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya akan tutup renungan pada pagi hari ini
dengan 3 ayat dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan ini dapat tertanam dalam kehidupan kami. Roh Kudus tetap ada dalam kehidupan kami, bekerja ya Roh Kudus. Ajari kami Tuhan untuk selalu lebih mengasihi-Mu, agar di dalam setiap kehidupan kami dapat mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih, ialah menjadi doa ucapan syukur kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sepanjang hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.